Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan di Makassar dan juga di Jakarta, bertemu lagi dengan saya, terutama untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang sakit. Semoga lekas sembuh, semoga kembali disehatkan. Ya, saat ini kita tampaknya sedang banyak yang sakit. Tadi juga ada banyak yang menghubungi saya izin tidak bisa hadir pada perkuliahan hari ini. Mari kita doakan untuk teman-teman kita semua agar segera kembali sembuh. Untuk pertemuan kali ini, teman-teman semua kita akan fokus kepada bagaimana praktek supervisi dalam lembaga sosial atau lembaga layanan pekerjaan sosial yang kita rangkum dalam sebuah materi pelayanan dan karakter dalam praktek supervisi pekerjaan sosial. Pertemuan kali ini atau di video kali ini tidak akan banyak membahas materi, kita akan fokus ke tugas saja. Ya, namun sebelum saya berikan tugas ada sedikit penjelasan tentang apa namanya pelayanan dan juga karakter dalam praktik pekerjaan sosial, utamanya dalam pelayanan sosial di lembaga. Oke, teman-teman semua, dalam praktek pelayanan pekerjaan sosial tentu ada yang disebut dengan layanan langsung dan juga layanan tidak langsung. Pun begitu dalam praktek supervisi. Kadushin dan juga Harkness tahun 2002 menyampaikan bahwa dalam pelayanan lembaga sosial, karakteristik pelayanan supervisi dideskripsikan dalam dua hal. Yang pertama adalah indirect service dan kemudian yang kedua adalah direct service ya, atau interactional service. Yang pertama atau yang kita sebut dengan pelayanan tidak langsung atau indirect service itu ada posisi di mana supervisor di lembaga adalah memberikan pelayanan yang tidak langsung. Jadi komunikasi antara supervisor kepada klien itu dilakukan melalui staf atau kepada pekerja sosialnya. Ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya supervisor itu memberikan layanan juga kepada klien gitu, tapi melalui pekerja sosial. Nah ini yang diartikan sebagai indirect service gitu ya. Kemudian yang kedua adalah supervisi dalam arti interaksional ya. Melaksanakan supervisi mulai sejak awal sampai dengan pelaksanaan tugas yang kelak diukur kualitas melalui monitoring dan evaluasi atau dalam sebuah proses interaksional antara supervisor juga supervisinya. Ya. Nah, untuk secara lebih jelasnya ada 3 tahap, ada tahap awal, ada tahap pertengahan, dan juga tahap akhir. Dari mulai rekrutmen, kemudian ada training, kemudian juga melaksanakan fungsi dari supervisi yaitu edukasi, administrasi, dan juga support, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Gitu ya. Jadi secara karakter dan juga atau pelayanan ya pada organisasi lembaga layanan, supervisi praktek pekerjaan sosial itu bisa diartikan sebagai layanan tidak langsung atau indirect service, dan kemudian yang kedua adalah interactional services ya atau layanan secara interaksional. Nah, untuk tugasnya teman-teman semua silakan mencari tentang contoh-contoh yang menjadi indirect service supervisi pekerjaan sosial, dan yang kedua adalah interactional services ya. Jadi ada contoh, teman-teman silakan cari tentang contoh supervisi atau praktek supervisi yang tidak langsung, kemudian yang kedua adalah contoh dari interactional supervision ya, bagaimana dari proses awal, tahapan awal rekrutmen, trainingnya, kemudian pertengahan, kemudian juga tahap akhir yaitu monitoring dan evaluasi. Oke, itu saja sedikit penjelasan tentang praktek supervisi dalam lembaga layanan sosial. Untuk tugasnya silakan diselesaikan. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.